Sebuah formasi besar dibangun di atas padang pasir yang luas di sisi barat laut planet Kingling dengan giok langit. Wang Lin duduk di tengah formasi dan berkultivasi. Setiap kali dia mengambil nafas, dia akan menyerap sejumlah besar energi celestial ke dalam tubuhnya. Energi celestial dalam tubuhnya perlahan mengembun. Puncak tahap akhir ascenden bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh para kultivator, tetapi itu masih langkah yang hanya bisa dilakukan beberapa orang. Alasannya bukan domain atau giok langit tetapi energi asal. Jika energi asal menyatu menjadi jiwa asal seseorang tidak cukup saat mereka mencapai tahap ascenden, maka bahkan jika mereka bisa mencapai tahap ascenden, mereka tidak akan pernah mencapai puncak. Pada saat yang sama, bahkan jika seseorang mengumpulkan energi asal yang cukup tetapi menderita luka pada jiwa asal mereka, menyebabkan mereka kehilangan energi asal mereka yang berharga yang menyatu dengan jiwa asal mereka, maka mereka tidak akan dapat mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa energi asal adalah kunci untuk mencapai puncak dari langkah pertama. Menambah fakta bahwa kultivator ascenden tidak dapat menyerap energi asal dari dunia untuk pulih, adalah wajar bahwa tidak banyak yang bisa mencapai puncaknya. Setelah Wang Lin berkultivasi di dalam danau guntur, ia mencapai batas energi asal yang dapat dipegang oleh jiwa asalnya dan mencapai persyaratan paling dasar. Karena domainnya disempurnakan, itu membantu mendorong kultivasinya. Dia perlahan melangkah menuju puncak tahap akhir ascenden saat dia menyerap energi celestial. Namun jumlah energi celestial yang diperlukan untuk mencapai puncak langkah pertama adalah jumlah yang menakutkan. Setelah menyerap selama 1 tahun, Wang Lin menggunakan semua giok langit. Dia kemudian mengeluarkan cairan surgawi dan meminumnya tanpa ragu. Cairan surgawi memasuki tubuhnya bersama dengan rasa mabuk yang kuat. Tubuh Wang Lin mengeluarkan kabut putih. Kabut putih ini mengandung aroma anggur dan menyebar ke seluruh area. Pada saat yang sama, cairan surgawi mengeluarkan sejumlah besar energi celestial di dalam tubuh Wang Lin. Itu seperti kekuatan yang kuat yang dengan cepat mendorong kultivasinya ke puncak tahap akhir ascenden. Untuk melengkapi hanya dengan pikiran dan energi celestial bergerak bersama dengan aura seseorang. Ini adalah deskripsi untuk puncak tahap akhir ascenden. Domain seseorang lengkap tanpa satu cacat dan hati yang kuat. Tubuh dipenuhi dengan energi celestial, dan rasanya seperti aura seseorang dipenuhi dengan energi celestial. Wang Lin mencapai puncak tahap akhir ascenden 19 tahun dan 8 bulan setelah ia tiba di planet Kingling. Semua batu giok langit dalam jarak beberapa kilometer dari Wang Lin berubah menjadi debu saat dia menerobos. Rumput mulai tumbuh dari tanah, dan sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Wang Lin perlahan membuka matanya. Setelah 1000 tahun berkultivasi, aku akhirnya mencapai selesai. Wang Lin menghela napas lega dan senyum muncul di sudut mulutnya. Mengingat kembali ke 1000 tahun itu, dia pernah menjadi orang kecil di sekte Hengyu, tetapi pada saat ini dia berada di puncak langkah pertama dan bahkan telah melampaui Zukuezi. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di planet Suzaku bisa harapkan. Wang Lin tidak bangun tetapi menyentuh tasnya dan kuas surgawi emas muncul di tangannya. Wang Lin mulai menggambar seolah-olah tangannya menari. Batas sebelumnya adalah 7 pukulan. Sekarang dia menyelesaikan 7 pukulan dalam satu napas dan kemudian menarik satu lagi untuk menyelesaikan pukulan ke-8. Cahaya mempesona dari rune sudah cukup untuk mengambil satu pikiran. Kekuatan 8 pukulan adalah satu tingkat di atas 7 pukulan. Mata Wang Lin damai. Saat ini dia lebih mirip seorang sarjana daripada seorang kultivator. Saat dia menyingkirkan kuas, tanda itu menghilang. Akal ilahi terpecah menjadi rune kembali ke tubuh Wang Lin. Wang Lin berdiri, maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Setengah bulan kemudian, sambaran petir meninggalkan planet Kingling dan langsung menuju ke langit. Wang Lin duduk di belakang binatang guntur dengan mata terpejam dan tetap diam. Semua kultivator di planet Kingling mengangkat kepala. Seiring dengan rasa hormat di mata mereka, mereka juga sedikit santai. Seolah-olah tekanan tak terlihat itu secara bertahap menghilang saat Wang Lin pergi. Sebelum pergi, Wang Lin memetik semua buah kenaikan surgawi yang telah tumbuh selama 10 tahun ini. Juga, aura kebencian lain telah berkumpul. Dengan kebencian tambahan ini, jiwa sungai neraka menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Guntur melesat melintasi bintang-bintang dan Wang Lin meninggalkan planet Kingling setelah tinggal di sana selama 20 tahun. Tempat ini adalah guanya. Setelah mendapatkan tungku Guntur, dia akan kembali ke sini, karena memasuki alam surgawi Guntur dari sini akan lebih aman. Saat petir melesat melintasi ruang, Wang Lin membuka matanya dan mulai merenung. Jika dia ingin pergi ke alam surgawi Guntur, dia akan membutuhkan tungku Guntur. Tanpa itu, tidak akan ada cara untuk masuk ke alam surgawi Guntur. Wang Lin secara alami tahu ini. Namun sistem bintang Alhiven berbeda dari sistem bintang aliansi. Tungku tidak tersebar secara acak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu semua muncul bersama di dalam kuil surgawi Guntur. Kuil surgawi Guntur kemudian akan menetapkan jumlah yang ditetapkan untuk setiap keluarga budidaya. Sekarang hanya ada 3 bulan sampai alam surgawi Guntur akan terbuka. Saat itulah semua keluarga mendapatkan tungku Guntur. Mata Wang Lin menyala dan dia membuat keputusan. Karena aku tidak memiliki tungku Guntur, mari kita curi satu. Tangan Wang Lin menepuk kepala binatang Guntur. Binatang Guntur mengeluarkan raungan seolah-olah menikmatinya. Sebenarnya jika dia mencari Sengonghu, dia bisa mendapatkan satu darinya. Namun kultivasi Sengonghu terlalu kuat.
Jika mereka bertemu terlalu sering, Seng Honghu mungkin melihatnya, jadi kecuali itu penting, Wang Lin tidak ingin mencari orang itu. Tidak setiap kultivator yang memasuki alam surgawi guntur telah memasuki langkah kedua. Bagaimanapun tidak ada banyak kultivator langkah kedua, sebagian besar kultivator berada di antara tahap transformasi jiwa dan ascenden. Di domain selatan sistem bintang Alhiven, dengan bantuan batu giok yang ditinggalkan Seng Honghu, Wang Lin menemukan sebuah planet budidaya. Wang Lin tidak memeriksa nama kedua keluarga. Setiap kali alam surgawi guntur dibuka, kedua keluarga di sini akan mendapatkan 1 atau 2 tungku. Lebih penting lagi, tak satu pun dari kedua keluarga memiliki seseorang di luar puncak tahap akhir ascenden. Setelah tiba di planet budidaya, Wang Lin memindainya dengan akal ilahi. Dia menemukan bahwa 2 kepala dari 2 keluarga budidaya tidak ada di sana. Dia melayang di antara bintang-bintang saat dia menutup matanya dan berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan sebelum alam surgawi dibuka, lebih dari 10 sinar datang ke Wang Lin seperti meteor. Di antara 10 ditambah kultivator, salah satunya berada di tahap ilusin, sementara yang lain bervariasi antara tahap ascenden dan tahap transformasi jiwa. Mereka bergerak sangat cepat tetapi tiba-tiba berhenti di kejauhan saat tatapan mereka jatuh pada Wang Lin. Kultivator pada tahap ilusin adalah seorang pria tua yang memiliki rambut perak dan matanya bersinar. Tidak ada banyak energi asal di dalam tubuhnya dan energi asal yang ada belum stabil. Jelas bahwa dia baru saja mencapai tahap ilusin belum lama ini. Dia melangkah maju saat dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan matanya mengungkapkan pandangan ketidakpastian. Pria tua itu bertanya, "Mengapa Tuan Utusan datang ke planet Zengtan?" Wang Lin membuka matanya dan mengerutkan keningnya. Matanya tenang saat dia perlahan bertanya, "Apakah kamu semua kembali dari mengambil tungku guntur?" Ekspresi pria tua itu berubah dan dia berkata, "Benar. Apa yang diinginkan oleh utusan? Tolong bicara." Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku butuh tungku guntur." Orang tua itu memandang Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian tertawa. Tawanya mengandung sedikit arogansi. Matanya berbinar dan dia berteriak, "Selama perjalanan ke kuil surgawi guntur, aku mendengar beberapa rumor tentang seseorang yang menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur. Awalnya aku pikir itu tidak masuk akal, tetapi hari ini setelah melihatmu, aku telah menentukan bahwa kamu adalah palsu." "Oh." Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan tenang menatap pria tua itu. Pria tua itu mencibir. Utusan kuil surgawi guntur mana yang tidak memiliki banyak keluarga bawahan? Mendapatkan tungku guntur akan sangat sederhana. Selain itu, aku telah bertemu semua utusan di domain selatan, tetapi kamu sangat asing. Lebih penting lagi, semua utusan dikumpulkan di kuil surgawi guntur. Sampai alam surgawi terbuka, mereka tidak akan keluar. Wang Lin mengangguk dan tidak lagi membuang waktu dengan omong kosong ini. Bayangan di belakangnya bergerak dan penjaga surgawi muncul. Dengan satu langkah, itu segera melesat dan melemparkan pukulan. Pukulan ini berisi sejumlah besar ledakan sonik saat dikenakan terhadap orang tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia berpikir bahwa Wang Lin hanya pada puncak tahap akhir ascenden. Dia bahkan berpikir bahwa binatang guntur di bawah Wang Lin adalah palsu. Dia tidak akan pernah berharap Wang Lin memiliki boneka seperti itu. Setelah mendengus dingin, lelaki tua itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Api hitam muncul di tangannya. Dengan sebuah sentakan, nyala api keluar dan terbelah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya yang segera mengelilingi area itu. Anggota keluarganya sudah mundur dan menonton dari kejauhan. Penjaga surgawi sama sekali tidak keberatan dengan percikan api dan membiarkan itu mendarat di tubuhnya. Tidak hanya itu tidak melambat, itu bergerak lebih cepat. Pukulan itu bersiul di udara dan dengan satu langkah tiba di depan pria tua itu. Pukulan itu menembus ruang dan menembak ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu sedikit berubah dan dia segera mundur. Pada saat yang sama tangannya membentuk segel dan perisai api segera muncul di depan tubuhnya. Pukulan penjaga surgawi mendarat di perisai api, menciptakan ledakan keras. Retakan segera muncul pada perisai api dan kemudian runtuh. Saat suara itu bergema, pria tua itu mundur dengan wajah pucat. Penjaga surgawi juga didorong mundur beberapa langkah. Ada api hitam membakar lengannya dan perlahan-lahan menyebar di tubuhnya. "Aku hanya ingin tungku guntur." Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu. Pria tua itu menatap Wang Lin. Pukulan dari boneka itu sangat mengejutkannya. Kecuali dia menggunakan mantra asal, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan boneka yang mirip dengan tingkat kultivasinya. Karena orang ini memiliki boneka seperti itu, dia bukan orang biasa. Bahkan jika dia menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika aku menyerahkan tungku guntur, maka semua wajah keluarga Zhang saya akan hilang. Pria tua itu berada dalam situasi yang sulit. Jika Wang Lin mencapai langkah kedua, maka mungkin orang tua itu hanya akan menyerahkan 1. Bagaimanapun keluarga itu telah memperoleh 3 tungku guntur. Jadi memberikan 1 sebagai hadiah bukanlah masalah. Namun Wang Lin hanya di puncak tahap akhir ascenden. Jika dia langsung menyerahkan 1, maka dia akan kehilangan wajah. Wang Lin tidak mau berurusan dengan omong kosong ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini di luar harapannya, orang tua itu baru saja memasuki tahap ilusin dan tidak stabil. Dengan kultivasi ascenden tahap akhir Wang Lin, bersama mantra dan hartanya, bertarung dengan pria tua ini tidaklah sulit. Dia membuka tasnya dan batu gunung segera muncul di tangannya. Batu itu segera menjadi gunung besar. Itu mengeluarkan energi celestial yang kaya bersama dengan sedikit tekanan. Tangan Wang Lin menekannya
dan gunung itu segera bergetar. Kemudian aura kuno berkumpul di bawah tangan kanannya. Saat dia mengangkat tangannya, helai kabut berkumpul untuk membentuk awan kabut seukuran kepalan tangan. Pada saat pria tua itu melihat ini, ekspresinya berubah. Tanpa ragu dan dengan ngeri di matanya, dia berseru, "Mantra ekstraksi jiwa, kamu hanya berada di puncak langkah pertama, bagaimana bisa menggunakan mantra seperti ini?" Tatapan Wang Lin tenang saat tangan kanannya mendorong ke depan dan kabut segera terbang dengan tekanan kuat ke arah orang tua itu. Pada saat yang sama Wang Lin melesat keluar, mengikuti setelah kabut. Dia mengangkat tangan kanannya dan sambaran petir berkumpul di tangannya. Deru guntur tiba-tiba datang dari bintang-bintang, dan dalam sekejap sambaran guntur nyata terbentuk di tangan Wang Lin. Saat ini Wang Lin seperti langit yang mengendalikan guntur. Dengan guntur di tangannya, matanya dingin saat dia berjalan ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dan dia mundur sekali lagi. Kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Bintik di antara alisnya mulai bergerak aneh dan celah segera terbentuk seolah-olah ada mata ketiga. Mata ketiganya menjadi merah karena darah di seluruh tubuhnya dengan cepat bersirkulasi dan tampak mengental di wajahnya. Energi asal di tubuhnya juga bergerak seperti orang gila dan berkumpul di antara alisnya bersama dengan darahnya. Melakukan semua ini membuatnya merasa seolah-olah sedang dicabik-cabik. Saat rasa sakit yang sangat besar memenuhi tubuhnya, mata ketiga perlahan dibuka di antara alisnya. Pria tua itu meraung saat dia menatap Wang Lin. Lalu kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk pada dua titik tekanan di bawah telinganya. Dalam sekejap mata ketiga di antara alisnya terbuka. Sinar merah datang dari dalamnya dan menyebar. Ekspresi Wang Lin berubah. Mantra orang ini terlalu aneh, jadi dia memutuskan untuk sedikit melambat. Pada saat ini jiwa gunung mendekat, dan pada saat yang sama mata ketiga terbuka. Di dalam sinar merah, jiwa gunung mulai dengan cepat hancur. Ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit dan dia melemparkan gerendel guntur di tangannya tanpa ragu. Baut guntur langsung menyerang pria tua itu. Orang tua itu tidak dapat menggunakan mantra asal pada kekuatan penuhnya, karena dia baru saja mencapai tahap ilusi In 2 tahun lalu dan kurang dalam energi asal. Karena ini, sinar merah dari mata ketiga hanya bertahan 3 kali sebelum dia tidak tahan lagi. Mata ketiga otomatis tertutup dan menghilang. Sebagai petir dan jiwa gunung yang tidak sepenuhnya hancur tertutup, pria tua itu mengepalkan giginya. Dia kemudian mengambil sesuatu dari tasnya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil benda itu di tangan pria tua itu. Objek ini adalah tungku guntur. Setelah menyingkirkan tungku guntur, Wang Lin tidak pergi. Matanya menatap cahaya aneh saat dia melihat pria tua itu dan perlahan bertanya, "Apakah kamu mau menukar mantra yang baru saja kamu gunakan denganku?" Pria tua itu dengan dingin mendengus sebelum dia mundur dan berkata, "Aku baru saja memasuki tahap ilusi In 2 tahun lalu. Jika aku memiliki beberapa tahun lagi, maka tidak peduli berapa banyak harta yang kamu miliki, kamu bukan lawanku." Wang Lin menarik jiwa gunung yang tersebar dan dengan tenang berkata, "Aku berbicara denganmu tentang bertukar mantra ini." Pria tua itu mencibir. "Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamu sudah mengambil tungku guntur, sekarang pergilah." Mata Wang Lin menyipit, lalu dia mengangkat tangannya dan sinar cahaya hitam segera melesat keluar. Saat itu muncul, pria tua itu merasa seperti kekuatan hidupnya akan dikeringkan. Cahaya hitam menerjang langsung menuju planet budidaya dan segera menghilang. Namun akal ilahi orang tua itu mengikutinya dan melihat cahaya hitam mendarat di dataran. Vegetasi di dataran segera layu sebelum berubah menjadi untaian vitalitas yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dari planet budidaya dan memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Mantra ini bernama Jari Kematian." Pria tua itu mendengus dan berkata, "Jika aku belum mencapai tahap ilusin, maka itu akan hampir menarik perhatianku, tetapi saat ini itu tidak berharga." Meskipun dia mengatakan ini, di dalam hatinya dia terkejut. Dia tidak tertarik pada kekuatan mantra tetapi pada kemampuannya untuk menyerap vitalitas. Tangan Wang Lin menunjuk sekali lagi dan aura iblis muncul di ujung jarinya. Tembakannya seperti peluru dan berhenti di depan lelaki tua itu. Mantra ini adalah jari iblis. Itu mengubah energi celestial menjadi energi iblis. Saat digunakan dengan jari kematian, efeknya bahkan lebih hebat. Pria tua itu menatap aura hitam di depannya dan mulai merenung. Dia mengangkat tangannya dan segera menangkapnya dengan tangannya sebelum memindai dengan akal ilahi. Setelah waktu yang lama, dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Ada rumor bahwa orang-orang dari planet Dongling pandai mantra iblis. Jadi kamu berasal dari planet Dongling. Namun mantra ini masih tidak berharga." Wang Lin merenung sejenak. Saat itu, apa yang paling diperhatikan si Tunan adalah jari neraka. Orang tua itu terkejut dan hatinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Meskipun mantra itu cacat, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin untuk pertukaran. Mata Wang Lin bersinar saat dia mengangkat tangannya dan perlahan berkata, "Mantra terakhir ini adalah sesuatu yang aku pelajari dari senior Nirvana Shatterer. Jika kamu masih merasa itu tidak menarik, lupakan masalah ini." Pikiran Wang Lin memberi perintah dan kemudian penjaga surgawi di belakangnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menyerbu ke arah planet budidaya. Gerakan itu menyebabkan ekspresi lelaki tua itu tenggelam. Tak lama setelah itu, penjaga surgawi kembali dengan seekor binatang buas di tangannya. Binatang itu tampak sangat ganas dan seluruh tubuhnya ditutupi duri. Itu memiliki lengan manusia di mulutnya. Rupanya,
Itu sedang dimakan saat penjaga surgawi menangkapnya. Dua jari Wang Lin dari tangan kanannya membentuk pedang. Dia sudah lama tidak menggunakan seni pembantaian surgawi. Untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang dia kondensasi saat itu ditempatkan di dalam boneka dan semuanya dikonsumsi dalam pertempuran. Namun Wang Lin masih memiliki pemahaman mendalam tentang seni pembantaian surgawi. Lagi pula dia telah mengembangkan mantra selama lebih dari 100 tahun. Pada saat ini dia fokus sejenak dan energi pedang berkumpul di jarinya. Sinar energi pedang ditembakkan ke dalam binatang buas dan binatang itu segera mengerang menyedihkan. Mata pria tua itu melebar saat binatang itu dengan cepat layu dan berubah menjadi tengkorak. Seuntai gas abu-abu keluar dari mayat binatang itu dan melilit jari Wang Lin. Wang Lin menjentikkan jarinya dan gas abu keluar. Dia kemudian menunjuk itu, menyebabkannya segera berubah menjadi segel kehidupan dan terbang menuju orang tua itu. Mantra ini dinamai seni pembantaian surgawi. Orang tua itu tersentuh. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih segel. Akal ilahinya dengan cermat memeriksa segel. Semakin dia memeriksanya, dia semakin terkejut. Pada akhirnya matanya bersinar. Dengan kultivasinya, ia hampir bisa melihat seni pembantaian surgawi. Segel kehidupan jelas memiliki elemen pelindung tertentu dan gas abu memiliki kemampuan ofensif. Meskipun tidak kuat, mantra ini jelas bisa digunakan berkali-kali dan bisa disimpan. Segel kehidupan ini terbentuk dari seni pembantaian surgawi. Ini melibatkan mengandalkan pembantaian untuk mengumpulkan vitalitas dan mengelilingi seseorang dengan vitalitas untuk membentuk segel kehidupan. Semakin banyak segel, semakin kuat pertahanannya. Saat itu, senior yang mengajariku mantra mengatakan bahwa jika seseorang memiliki 1 triliun segel kehidupan yang melindungi, maka bahkan jika planet budidaya runtuh, seseorang masih akan terlindungi. Wang Lin tidak berbohong, ini adalah persis apa Alser berjubah abu katakan. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria tua itu mengungkapkan keraguan. Jelas bahwa seni pembantaian surgawi ini telah menggerakkannya. Dengan wawasannya, ia secara alami bisa melihat betapa kuatnya seni pembantaian surgawi ini, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diraih oleh kultivator biasa. Ada kredibilitas tertentu bahwa ini dipelajari dari senior Nirvana Satrer. Namun mantra mata ketiga ini adalah warisan keluarga. Jadi itu tidak bisa diajarkan dengan santai kepada orang luar. Asal mula mantra ini tidak diketahui. Sepertinya itu adalah sesuatu yang secara tak sengaja diperoleh oleh leluhurnya. Jika itu adalah sistem bintang aliansi, keluarga seperti dia tidak akan pernah bisa menyimpan mantra untuk diri mereka sendiri. Namun dalam sistem bintang Alhiven, di mana keluarga memegang kekuasaan, hampir setiap klan mewarisi sesuatu, dan hal-hal itu tidak mudah diambil. Yang lebih penting adalah dia orang pertama yang berhasil mempelajarinya setelah keluarganya mendapatkannya. Wang Lin menunggu sejenak. Setelah melihat bahwa lelaki tua itu masih ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju binatang guntur. Dia kemudian berkata, karena sesama kultivator masih enggan, maka mari kita lupakan masalah ini. Dengan itu, binatang guntur di bawahnya berubah menjadi sambaran guntur dan terbang ke kejauhan dengan penjaga surgawi yang mengikuti. Segel kehidupan di tangan pria tua itu runtuh dan menjadi abu. Saat itu menghilang, gelombang muncul di hati orang tua itu. Rasanya itu mestinya mantranya dan baru saja dicuri. Setelah melihat Wang Lin menghilang ke kejauhan, ekspresi pria tua itu berubah. Dia mengepalkan giginya dan berteriak, rekan kultivator, berhenti. Aku akan menukarnya dengan seni pembantaian surgawi bersama dengan jari maut dan jari iblis. Wang Lin berhenti. Binatang guntur mengeluarkan raungan dan berbalik. Itu berhenti 100 kaki dari orang tua itu. Petir keluar dari hidungnya dan matanya penuh dengan penghinaan. Pria tua itu mengepalkan giginya dan berkata, pertukaran. Aku menyetujui pertukaranmu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak menyebarkannya kepada orang lain. Wang Lin mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan 3 potong batu giok. Setelah merekam detail dari 3 mantra, Wang Lin melemparnya, tidak takut kalau orang tua itu akan mundur. Lelaki tua itu memeriksa. Meskipun ekspresinya netral, dia mengagumi tindakan Wang Lin di dalam hatinya. Dia juga mengeluarkan batu giok dan mencatat metode mantra mata ketiga sebelum melemparkannya ke Wang Lin. Namun ia merencanakan dan membuat beberapa perubahan. Jika seseorang melatih sesuai dengan ini, akan ada bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Wang Lin menangkap batu giok dan memeriksanya. Dia diam-diam mencoba mantra itu dan bahkan menghabiskan usaha yang sungguh-sungguh untuk membandingkannya dengan saat ketika mata ketiga diaktifkan. Dia segera bisa melihat ada masalah, tetapi dia tidak menunjukkannya dan hanya mengangguk. Melihat yang lebih tua, Wang Lin merasa agak buruk. Lagi pula, dia mendapatkan banyak hal dalam transaksi ini. Setelah ragu sejenak, dia berkata, rekan kultivator, yang terbaik adalah tidak melatih lebih dari 100.000 untai energi pembantaian, atau mungkin ada bahaya besar. Setelah dia mengatakan itu, dia segera pergi seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk pergi. Pria tua itu terkejut sebelum melihat ke bawah di batu giok di tangannya. Setelah merenung sejenak, ia dengan cepat kembali ke planet budidaya dengan yang lain dan kemudian segera pergi ke pelatihan tertutup. Dia telah berkultivasi sebanyak mungkin sehingga dia akan siap saat alam surgawi dibuka dalam 1 bulan. Wang Lin duduk di belakang binatang guntur dengan ekspresi aneh di wajah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, memperdagangkan 3 mantra dengan masalah untuk mantra dengan sedikit langkah ketiga sepertinya terlalu banyak. Wang Lin melihat batu giok di tangannya dan senyum muncul di wajahnya. Orang tua itu hanya memperlakukannya sebagai mantra biasa. Bahkan jika dia peduli tentang itu,
itu hanya sampai batas tertentu. Namun Wang Lin merasa bahwa mantra ini sangat kuat karena mengandung jejak kembali ke asal. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga, dia tidak akan melihat potensi mantra ini. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan dengan hati-hati memeriksa batu giok. Wang Lin tidak peduli dengan kesalahan yang ditinggalkan oleh orang tua itu. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa memperbaiki kesalahan itu. Ini jauh lebih sederhana daripada memperbaiki 3 mantra lainnya. Binatang guntur menerobos bintang-bintang dengan sangat cepat. Targetnya adalah planet budidaya Wang Lin, King Lin. Para kultivator King Lin merasa beruntung bahwa senior yang eksentrik dengan minat khusus akhirnya pergi. Namun hanya beberapa bulan kemudian, itu menjadi tertindas lagi karena senior dengan minat khusus telah kembali. Daerah dengan 5.000 km dari puncak Hengyun menjadi daerah terlarang sekali lagi, jadi tidak ada yang berani mengambil setengah langkah di dalam. Setelah kembali ke planet budidayanya sendiri, Wang Lin menghabiskan waktunya untuk mempelajari dan memperbaiki mantra mata ketiga ini. Dia juga perlahan berusaha mengendalikannya. Lebih dari setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari yang cerah ini, tidak ada awan di langit dan langit sangat biru. Angin sepau-sepau yang lembut membawa rasa kehangatan. Wang Lin berdiri di puncak Hengyun dengan tungku guntur di tangannya. Tungku ini hanya seukuran tangannya dan petir bergerak. Di sana gerakan guntur menciptakan suara-suara garing. Kesenjangan halus kadang akan muncul dan menghilang di antara alisnya, memancarkan cahaya merah. Pada saat ini dia terlihat sangat aneh. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah seorang kultivator yang benar. Tidak peduli bagaimana orang melihat, ada jejak kejahatan tentang dirinya. Semua ini disebabkan oleh celah di antara kedua alisnya. Tidak lama kemudian, awan petir muncul di langit biru. Awan-awan ini muncul tiba-tiba tanpa tanda-tanda. Langit berwarna biru sebelumnya dan kemudian segera ditutupi oleh awan. Semburan guntur bergerak di dalam awan dan mengeluarkan serangkaian keributan. Pada saat yang sama, tungku guntur di tangan Wang Lin tampaknya merespons dan guntur semakin tebal. Tepat pada saat ini, sambaran guntur tebal turun dari awan menuju Wang Lin. Saat Wang Lin menatap guntur, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia tahu bahwa selama guntur menabrak tungku guntur, dia akan dibimbing melalui kekosongan menuju alam surgawi guntur. Namun dia menarik tungku guntur. Ini adalah guntur surgawi. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, kemudian cahaya aneh di matanya menjadi asing. Langkah selanjutnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa kali saat alam surgawi guntur dibuka.